Halo pemirsa, selamat datang kembali di Communication Talk. Kali ini bersama saya Asri. Nah, di Communication Talk kali ini kita akan membahas topik yaitu culture shock. Nah, teman-teman jangan mengaku seorang perantau kalau kalian belum pernah ngerasain yang namanya culture shock. Nah, lalu apa sih itu culture shock? Culture shock merupakan keadaan seseorang yang merasa tertekan karena keadaan lingkungan yang baru dan budaya yang baru. Jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali datang di daerah yang baru tentunya sering merasakan culture shock. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai apa sih itu culture shock, dampak, bahkan juga kita akan membahas bagaimana solusi untuk mengatasi culture shock itu. Nah, untuk membahas mengenai topik kali ini, saya sudah kedatangan tamu yaitu mahasiswa dari Pertukaran Mahasiswa Merdeka ya dari Kemendikbudristek. Oke, selamat datang buat Slamet dan Tirza. Ya, selamat datang. Nah, boleh dulu dong perkenalan, mungkin dari Tirza dulu nih perkenalan. Halo semua, perkenalkan nama saya Tirza Loloang. Kalian boleh panggil saya Tirza. Aku dari Universitas Samratulangi semester 5 dan jurusannya itu manajemen. Oke, dari daerah mana nih Tirza? Dari Manado, Sulawesi Utara. Wow, jauh-jauh dari Sulawesi ya. Oke, untuk Slamet sendiri? Perkenalkan, nama saya Slamet Riyadi. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 5 dari Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Wow, ini sangat berbeda-beda ya culture ya. Oke, nah untuk hari ini kalian kan sebagai mahasiswa PMM ya. Untuk datang di Unitri ini sudah berapa lama sih di Malang? Kalau saya sendiri sih udah 1 bulan di sini. Kalau untuk Tirza? Sama, jadi keberangkatan kita juga sama-sama tanggal 22 September. Iya, betul. Oke, jadi sudah 1 bulan ya di sini. Nah, kalian itu kan pertama kali datang di Malang nih ya. Iya. Kira-kira hal apa sih yang kalian rasakan ketika mengalami culture shock itu? Mungkin dari Tirza dulu nih menjelaskan. Oke, nah bener sih sebenarnya ini pertama kali aku bisa datang di Malang. Kalau mungkin di Jawa pernah tapi cuma 1 minggu, 3 hari gitu kan. Nah beda dengan ini yang benar-benar sebulan datang di Malang. Mulai dari cuacanya, Manado itu lumayan panas kalau di Manado. Di Malang datang langsung, wah kayaknya saya salah bawa baju nih kayaknya. Karena banyak yang baju-baju aku bawa itu masih baju-baju Manado seperti itu. Perasaan selain dinginnya, terus makanannya ternyata beda juga. Karena mungkin kalau di Manado pagi-pagi aku bisa dapetin kayak nasi kuning gitu-gitu. Ternyata di sini lebih ke arah bubur. Oke, tapi untungnya aku tahu makan bubur sih. Bubur ayam enak-enak juga di sini. Itu mulai dari situ udah berasa bedanya ya, agak sedikit shock, bukan sedikit lagi bahkan sangat shock gitu. Ya. Kalau aku dari seperti itu sih yang buat kaget datang di Malang. Jadi itu sangat berbeda jauh ya dari di Sulawesi gitu. Kalau untuk Slamet sendiri kira-kira gimana? Kalau saya sendiri sama, nggak jauh beda dengan si Tirza. Tapi kalau saya sendiri itu ketika saya datang di Kota Malang pada tanggal 22 September waktu itu, pas ketika di hari Jumatnya ketika saya keluar lihat suasana yang berbeda tuh kayak gimana ini, agak beda banget sama yang di Jambi gitu kan. Ketika kalau di Jambi itu kan ketika ada orang ya nggak ada sih saling sapa menyapa gitu kan ya, lewat-lewat aja gitu kan. Kalau di sini Mas gitu kan, jadi kayak seperti kaget gitu ya. Gitu sih kalau aku. Berarti kayak lebih ke kaget, biasanya itu kan kayak individual ya. Jadi betul. sekarang tuh kayak setiap lewat itu disapa. Iya betul gitu ya. Oke, mungkin kalau untuk perbedaan hal lainnya itu kira-kira ada nggak sih gitu? Dari segi bahasanya, dari segi suasana. Kalau di Jambi sama kayak Tirza, panas. Kalau di Malang emang dingin. Dan itu waktu itu saya agak ada perubahan di kulit ini seperti kering gitu kan. Iya. Oke, nah kira-kira itu hal apa sih yang menyebabkan kalian itu kayak merasa mengalami culture shock itu? Kayak kalian tuh sadar kalau aku ini ternyata mengalami culture shock gitu. Mungkin untuk Slamet gitu bisa Kalau menjelaskan. aku sih itu seperti kayak dari tempat ya. Iya. Tempat, setelah itu dunia perkampusan juga beda gitu. Kalau di Jambi kan mungkin banyak anak-anak Jambi, anak-anak Melayu. Ketika kesini itu lihat anak-anak timur rupanya ya. Oh iya, kayak dominan ya. Betul. Jadi itu seperti kayak
kaget kok di Jawa Timur ini di Malang ada anak Iya. timur, jadi itu seperti belum tahu mengenai lingkup itu. Kalau aku. Berarti kayak merasa itu kayak kaget ya, ternyata di Jawa Timur ini di Malang itu bukan orang Jawa yang di Iya, Unitri gitu betul. ya. Berarti kayak lebih orang timur yang mungkin di sana nggak pernah ketemu ya. Ada tapi nggak sebanyak. Jarang banget Iya, gitu ya. itu pun kalau di kami di Jambi itu di Universitas Jambinya di negerinya mungkin karena Oh, iya, ada benar. yang masuk SN ataupun SB gitu. Iya, tapi kalau untuk swasta ya Nggak karena ada. nggak ada gitu Iya. kan. Berarti kayak pure itu orang Jambi sendiri gitu ya. Yang notabene itu sukunya Melayu ya. Iya, betul. Berarti dari bahasa, dari penampilan pasti sudah berbeda juga ya kan. Nah kalau untuk Tirza sendiri kira-kira bagaimana nih Tirza? Oke, awal saya tahu kayak oh ini culture shock nih. Aku dari 2S, sosial sama situasinya. Oh, Jadi dari sosialnya, oke, pas datang emang kita satu kos semuanya itu anak PMM. Tapi aku sekamar aja sama orang yang beda dengan daerah aku gitu. Iya. Jadi walaupun kita sama-sama merantau nih, feel-nya sama, culture-nya mungkin beda, tapi kayak sama-sama, oh kita senasib ya guys, kita senasib gitu Iya, kan, ada bener. perantau. Tapi masih aja yang namanya beda sosial gitu. Iya. Mungkin dia orangnya sering bangun jam berapa, aku bangunnya jam berapa, dia abis bangun ngapain, itu sosialnya pasti berbeda. Iya, benar. Dan situasi juga sama seperti tadi bilang, kalau di kampus bertemu dengan orang-orang timur ya. Kalau aku juga sebenarnya udah bagian timur kan, Iya, dari benar, Sulawesi sana, Sulawesi, ya. udah agak biasa lah mungkin. Iya. Tetapi lebih ke arah, oh ternyata lebih padat di sini gitu. Karena Iya, di daerah benar. aku fakultasnya waktu itu aku masuknya masih hybrid gitu. Oh, Jadi semester iya. 1 sampai 3 masih online. Nanti semester 4 itu masih hybrid dan masih kayak 30% lah yang masuk kampus. Kampus, ya, Di sini kan udah kalau nggak salah 100. Oke, Iya, udah 100%. Jadi sosial dan situasinya berbeda dan itu yang membuat aku kaget dengan oh budaya di sini atau situasi dan sosialnya lah yang berbeda seperti itu. Berarti lebih ke situasi dan sosial keadaan kita ya. Mm-mm, Ya, jadi buat karena di kaget. Manado itu masih kuliahnya itu hybrid ya. Mm-mm. Jadi dan di sini itu Udah full 100% offline gitu ya. ya kan. Jadi itu kayak ngerasa berbeda gitu. Terutama lagi kan sebagai mahasiswa PMM ya. Iya. Katanya tadi diam satu tempat sama yang berbeda daerah gitu. Terus tuh di kampus itu ketemu lagi yang Berbeda juga. daerah juga. Iya. Jadi itu kayak Berbeda feelnya tuh semua berbeda gitu, semua iya. gitu ya. Oke. Betul, betul. Nah kira-kira kalian kan ngerasain culture shock gitu ya. Kira-kira dampak yang kalian rasakan bagi diri kalian itu kira-kira apa sih gitu? Mungkin untuk Selama bisa menjelaskan. Kalau dampak sih, kalau aku sendiri itu dampaknya seperti ingin pulang karena Iya, setuju, relate lah. iya karena kan masih ya gimana kak ya masih baru kan, Iya, jadi benar. pas ketika ada dampak di aku pingin pulang aja ke Jambi tapi di sisi lain juga aku ada berpikir kok tujuan aku sini pertukaran mahasiswa Iya, kan. benar. Kalau aku pulang aku mikirin apa yang jadi omongan kampus yang terutama, sedangkan kampus pun mendukung 100% untuk pertukaran Iya, ini benar. dan itu ya dampaknya ya harus dipendam dengan diri sendiri, tapi dengan berjalannya waktu gitu dampak itu sudah mulai pudar gitu kalau untuk diri aku gitu. Oke, berarti dampaknya tuh kayak ngerasa berbeda, jadi ingin pulang aja Iya, gitu ya. betul. Tapi ingin pulang juga itu akan menerima resiko yang Wah, lain iya. gitu Iya, kan. betul. Jadi itu kayak mau pulang susah, mau nggak pulang juga ngerasa kayak berbeda gitu ya, kayak Betul. ngerasa asing gitu ya. Oke, kalau untuk Tirza kira-kira gimana nih? Oke, mungkin agak klise ya kalau Iya. misalkan dampak bagi aku pribadi mental. Oh, Nggak iya, jauh-jauh pasti mental. mental gitu. 1 minggu awal kalau nggak salah sempat demam. Oh, Emang kayak ganggunya itu lebih ke apa ya? Kayak pengen pulang iya, nggak mau di sini iya, tapi pengen jalan-jalan juga iya. Nggak mau Betul, kan betul, udah ke betul. Malang terus nggak Iya. jalan-jalan ya kan? Kayak mau netap di kos juga salah, mau keluar juga ngabisin uang gitu. Jadi Iya, iya. lebih ke mental. Hampir nggak setiap hari sih, tapi adalah waktu dimana misalkan scroll TikTok, lihat FYP yang tentang keluarga, nangis gitu kan. Iya, Padahal iya. sebenarnya kayak perasaan di rumah nggak gini banget gitu kan. Iya. Kalau di rumah malah sering ngebantah orang tua mungkin, Benar, kok benar. di sini kayak kangen banget keluarga, pengen banget dimarahin Iya, keluarga betul, gitu. betul, kan. betul. Jadi lebih ke mental sih kalau Mental aku. health banget Iya. ya. Kayak anak-anak sekarang kan Iya, sering mengalami mental Mental health health, iya. gitu ya. Hmm. Oke,
kayak lebih kepada ingin jalan, tetapi selain nggak ada temen untuk jalan gitu, terus tuh kayak takut ngeluarin duit gitu ya kan, dan jauh dari keluarga juga gitu. Nah kira-kira dengan kalian ini kan berbeda-beda daerah ya, terus datang di Malang, gaya bahasa juga berbeda lagi gitu kan. Nah kira-kira bagaimana sih saat kalian itu berbicara, pastinya menggunakan gaya bahasa dari daerah masing-masing ya. Terus di Unitri menggunakan gaya bahasa yang berbeda. Kira-kira kalian pertama kali ketika ketemu mahasiswa Unitri itu, respon dari mahasiswa Unitri itu ketika melihat kalian, mendengar kalian bicara itu kira-kira gimana sih? Coba Tirza jelaskan. Ini benar, ini salah satu pergumulan sih bagi saya, karena kalau kayak bahasa Manado ya, bahasa Manado itu agak lebih ke agak kasar dikit mungkin ya. Penekanannya lebih ke arah yang agak gitu kan. Nah, bicaranya mungkin kalau yang Jawa ketemunya wah mereka sopan banget. Aku takutnya maksud aku baik tapi dianggap enggak gitu baik gitu ya. Jadi salah satunya itu bahasanya berbeda, aku harus kayak mikir translate-nya gimana. Terus yang kedua juga penekanan atau logatnya gitu. Kayak aksennya beda. Nah, itu salah satu pergumulan bagi aku, tapi untungnya respon dari teman-teman di Unitri juga, mereka ada yang bilang oh nggak apa-apa, aku juga di sini masih sering pakai sako atau kayak pakai beta gitu-gitu. Ada yang pakai kita, ngana. Oh, ternyata mereka masih dengan bahasa ibu mereka juga ternyata. Jadi I think it's okay lah ya untuk kadang agak lambat sedikit buat translate ke bahasa Indonesia gitu. Tapi memang masih jadi pergumulan sih sampai sekarang. Jadi karena gaya bahasa yang berbeda tadi gitu ya. Kalau di Jawa itu kayak lebih lembut gitu, dan gaya bahasa kita yang sedikit kasar gitu agak kan. Penekanan. Iya, banyak penekanan. Terus tuh kayak ketemu di Unitri ini gaya bahasanya berbeda lagi gitu. Setuju. Jadi kalau di lingkungan sekitar masyarakat kita beda, di kampus Unitri jadi beda lagi gitu ya. Jadi itu kayak banyak banget tantangannya gitu ya. Oke. Kalau untuk Selamat nih, kira-kira gimana gitu? Kalau untuk aku sendiri, alhamdulillahnya itu mahasiswa Unitri pun menerima bahasa kami. Kalau untuk bahasa dari Jambi pun sama kayak Tirza, agak kasar-kasar gitu. Iya, tetapi pas ketika ke Unitrinya ini, mereka tuh paham, oh ini anak Sumatera ya, karena kalau anak Sumatera itu pasti logatnya agak kasar-kasar gitu. Tapi ya walaupun kami beda bahasa, tetapi kami tetap ya saling menerima satu sama lain gitu kan. Dan juga di sini juga saya belajar kayak saya berarti harus menggunakan bahasa baik dan benar gitu. Harus membedakan bahasa di Jambi dengan bahasa di sini. Kalau aku sendiri sih untuk bahasa Jawa ya mungkin bisa, tetapi tuh nggak seperti orang Jawa Tulen gitu. Nah, betul. Kalau di Malang kan kayak Jawa Tulen banget gitu kan. Bener. Jadi kayak bahasa logat-logatnya ini ada ke Sumatera-Sumateraannya gitu. Kayak campur ya. Iya, betul. Campur ya. Oke, berarti kayak sama juga kayak dengan saya gitu ya. Jadi kayak Kalimantan bergabung dengan Jawa, jadi nggak bisa bahasa Jawa Tulen gitu. Iya, betul. Kan? Jadi kayak kita tuh harus bisa menyesuaikan dengan daerah kita gitu ya. Oke. Dengan kalian itu ngerasain dampaknya dengan gaya bahasa yang berbeda, lalu bagaimana sih cara kalian itu menyikapi culture shock itu? Kayak dengan cara apa kalian bisa mengatasinya sehingga kalian itu kayak sudah merasa biasa saja gitu dengan lingkungan yang baru gitu. Kira-kira gimana? Kalau saya sendiri sih seperti me time dulu kan, ke kafe yang ada di Malang ini kan. Setelah itu saya mikir-mikir, oh berarti saya harus membedakan dan harus bisa berubah gitu. Emang culture shock ini kan membuat batin ya kayak agar gimana ya, dengan berjalan 4 bulan ke depan batin saya nggak terkena culture shock itu kan. Dan me time, setelah itu saya jalan dengan ada teman saya juga kan dari Jambi juga kan, mereka dan juga dia juga merasa culture shock juga. Maka dari itu ketika kalau misalkan saya kalau di kamar aja, di kos aja, itu mungkin bakal batin saya culture shock mungkin semakin itu kan Kak. Jadi ya saya bakal seperti jalan, traveling, ya walaupun itu dengan jalan kaki kan. Iya benar, menghemat. Iya betul, menghemat. Setelah itu dan juga kan Malang ini identik dengan alam-alam gitu kan Kak. Ketika kami di jalan lihat sawah itu, di Jambi nggak ada. Jadi walaupun ya lihat sawah itu membuat diri kita tuh seperti bangkit gitu. Iya, healing.
Iya, Jadi kita itu. itu harus healing ya. Iya betul, walaupun healingnya di sawah. Iya, walaupun jalan kaki Iya. ya kan. Jadi kayak lebih sehat aja gitu. Kalau untuk Tirza kira-kira gimana nih? Iya, kalau aku memang masih agak banyak di kosan. Kalau keluar palingan cuman ke kampus atau enggak modul Nusantara. Emang untungnya kita ada modul Nusantara. Iya betul Kak, modul Nusantara. Enaknya itu bisa keluar sambil jalan-jalan, tapi juga ada apa ya, benefit yang kita Iya, ambil. benar. Itu yang paling enak sebenarnya di modul Nusantara. Tapi kalau aku join juga di forum mahasiswa daerah. Oh, Ah, kayak yang organisasi daerah gitu ya? Di Sulawesi Utara. Jadi ada ketemu sama orang-orang yang kita pakai bahasa yang sama, kita sharing yang iya. sama juga. Nah, salah satu yang bisa bikin aku keluar dari culture shock perlahan-lahan adalah dengan join dengan mereka. Walaupun mungkin nggak yang keluar tiap hari gitu dengan Iya, mereka, benar. tapi setidaknya ada link buat mereka, itu juga sudah membantu ini ya, healing juga bener. Healing, Sama iya. kayak tadi juga yang penting kita juga acceptance aja sih, menerima bahwa oh kita udah ada di Malang nih, jangan menangis terus Iya. tiap hari Iya, betul, gitu. betul. Kalau bisa explore ya explore dari sekarang dong, Iya. ya kan. Jangan sampai udah balik lagi di Manado baru pengen balik lagi ke Malang. Iya ya. benar. Berarti kayak kita tuh harus aware ya dengan keadaan Iya. sekitar ya gitu. Oke, dengan kalian ini kan tadi katanya ada modul Nusantara ya. Berarti Iya. kalian di situ kan mahasiswa PMM itu kayak jalan-jalan atau bagaimana nih? Ya, modul Nusantara ya bukan berarti untuk jalan-jalan healing, tapi di situ kita juga mempelajari tentang budaya-budaya yang ada di Malang kan. iya. Waktu itu kami ada modul Nusantara, salah satunya ke Gunung Kawi. Dan di situ kami juga belajar mengenai budaya-budaya yang ada di Gunung Kawi itu aja kan. Iya benar. Bukan berarti kita healing itu enggak. Kita Iya. ada pembelajaran kebudayaan daerah yang ada di Malang. Oke, berarti dengan modul Nusantara itu berarti sangat membantu ya Iya, untuk betul. mengatasi culture shock gitu ya. Berarti kan kalian lebih kenal lagi dengan budaya ya gitu, budaya-budaya baru. Oke. Nah, berhubung karena kita sudah membicarakan banyak hal ya Iya. hari ini mengenai culture shock. Oke, jadi pada intinya itu setiap orang itu ketika mengalami culture shock itu dengan yang berbeda-beda situasi dan keadaannya gitu. Tetapi yang pasti culture shock itu memiliki dampak dan juga cara mengatasinya. Tergantung bagaimana kita mau mengatasi hal itu, bagaimana cara kita untuk mengatasi culture shock itu. Oke, terima kasih buat Slamet dan juga Iya. Tirza yang Terima sudah kasih. bersedia hadir hari ini untuk mengisi untuk berbincang-bincang di Communication Talk kali ini. Oke, terima kasih. Saya Asri, pamit undur diri dan sampai jumpa.